Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Astiana Hikmatia dengan NIM akhir 218. Saya Santika Immanuela dengan NIM akhir 221. Saya Auliana Zahra dengan NIM akhir 231. Perkenalkan, nama saya Sarah Arifin dengan NIM akhir 232. Nama saya Wisnu Handoko dengan NIM 134210238. Baik, di sini kami akan mengidentifikasi penyakit yang ada pada komoditas pepaya yang berada di Kebun Widomartani, Sleman, Yogyakarta. Pada pengamatan yang kami lakukan, kami menemukan 3 jenis penyakit pada tanaman pepaya, yaitu penyakit layu daun, virus mozaik, dan kerdil. Kami akan membahas setiap jenis penyakit tersebut. Yang pertama yaitu virus mozaik. Penyakit mozaik pada tanaman pepaya disebabkan oleh papaya mosaic virus atau virus mozaik pepaya. Virus ini termasuk ke dalam kelompok Potato-Virus X atau Potex virus. Virion berbentuk batang lentur dengan panjang 530 nanometer. Virus ini menjadi inaktif jika dipanasi dengan suhu 73-76 derajat Celcius selama 10 menit. Virus ini menyerang pepaya dan juga tanaman lainnya, misalnya yang berasal dari keluarga lebu-lebuan. Penyakit ini menyebar dari satu tanaman ke tanaman lainnya oleh kutu daun atau cedera mekanis. Cara lain penularan penyakit adalah melalui okulasi bahan tanam yang terinfeksi atau melalui cedera tanaman mekanis. Gejala yang berasal dari virus mozaik dapat ditandai dengan gejala helaian daun yang belang hijau, helai daun yang belang berwarna kuning cerah, yang berkembang menjadi warna kuning yang sangat jelas disertai dengan perubahan bentuk daun menjadi lengkung dan mengeriting atau malformasi. Untuk pengendalian mozaik itu ada 2 pengendalian, secara hayati dan juga secara kimiawi. Untuk pengendalian secara hayati dengan desinfeksi alat kerja, untuk pengendalian kimiawi selalu pertimbangkan pendekatan terpadu berupa tindakan pencegahan bersama dengan perlakuan hayati apabila tersedia. Penyakit selanjutnya yaitu penyakit kerdil. Penyakit kerdil pada tanaman pepaya diduga disebabkan oleh karena papaya ring spot virus atau PRSV. Virus ini merupakan penyakit yang umumnya menyerang tanaman pepaya di daerah tropis dan subtropis, serta dapat menyebabkan penurunan hasil panen yang signifikan. Gejala kerdil pada tanaman pepaya disebabkan karena patogen yang menyerang jaringan pengangkutan air, sehingga mengganggu transportasi air tanaman inang. Gejala awal berasal dari daun-daun yang terbentuk tidak sempurna, kecil, mengalami malformasi di bagian pucuk. Selanjutnya, daun tersebut menguning dengan bentuk tidak teratur, sempit, kaku, keriput, keriting, sehingga proses fotosintesisnya terganggu. Cara pengendalian papaya ring spot virus dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yaitu mengeradikasi tanaman sakit pada awal serangan, mengendalikan vektor kutu afid untuk mengurangi penyebaran penyakit, kemudian tidak menggunakan bagian tanaman, baik tunas maupun biji sebagai bahan tanam. Kemudian yang lain yaitu dengan penggunaan pestisida yang merusak bagian organ hama berbeda setiap kali menyemprotnya. Kemudian selain itu juga dapat dilakukan dengan pemupukan dan jenis yang digunakan adalah NPK dan KNO3 merah. Salah satu penyakit yang sering menyerang tanaman pepaya termasuknya adalah layu bakteri. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Erwinia papayae atau Bacterium papayae. Dengan gejala daun pepaya menjadi terkulai dan gugur. Meskipun pada bagian daun lainnya sehat, akan tetapi jika tidak segera ditangani, penyakit ini akan segera menyebar dari pucuk sampai ke bagian akar. Bakteri Erwinia papayae menyebar melalui percikan air hujan dan bahkan juga banyak menular melalui biji. Bakteri ini dapat menyerang tanaman sehat melalui lubang alami atau luka pada tanaman. Gejala penyakit layu yang disebabkan oleh bakteri Erwinia ini diantaranya menguning dan membusuknya daun. Setelah beberapa lama, bagian tanaman sebelah atas akan mati, yang pada umumnya diikuti oleh matinya seluruh tanaman. Untuk pengendaliannya, penyakit ini dapat dilakukan dengan memotong dan membakar bagian tanaman,
guna untuk memblokade infeksi dari bakteri tersebut sebelum penyakit ini menyebar ke bagian yang lebih luas. Pemeliharaan tanaman dengan sebaik-baiknya dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit ini. Baik, sekian video identifikasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.